Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amin. Para pendengar YouTube di mana saja Anda berada. Wabil khusus untuk bangsa Indonesia dan Palestina. Saya di sini akan membahas dan akan selalu mendoakan, membantu secara batiniah untuk memerdekakan Palestina dari jajahan Israel. Sekarang saya akan membahas dulu kesatu biar bangsa Indonesia mengerti dan menghormati Pancasila. Kenapa? Di Pancasila ada lambang banteng. Nanti akan saya bahas. Dengarkan baik-baik. Begini, dulu bangsa Indonesia dijajah sama Jepang dan Belanda. Lebih dari 300 tahun. Porak-poranda Indonesia menderita. Nah, sudah itu. Penghulu walis itu. Penghulu wali Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani turun ke Indonesia. Pertama ke Desa Lengkong, Kuningan, Jawa Barat, Indonesia. Untuk membentuk Wali Songo. Turun Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah itu, menginstruksikan kepada Syekh Muhibat di Lengkong. Agar, ini ceramah disingkat, mudah-mudahan manfaat. Agar menyeriati secara batiniah, sembelih banteng 14 ekor. Dari mulai hari Jumat 2 ekor disembelih. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 2 ekor. Banteng disembelih, kakinya, jeroannya, kulitnya, kepalanya, sedekahkan kubur ke bumi. Kepalanya diadukan, dikasih tanah, kayak lepat, dikasih bambu gereng yang bercucuk itu. Diadukan, niat membinasakan, mengusir tentara Jepang dan Belanda dari Indonesia. Kalau waktu itu tentara Jepang dan Belanda tidak mau angkat kaki dari Indonesia, yakin banyak yang mati binasa tidak wajar. Kalau tidak nyerah, tidak angkat kaki, satu pun tidak akan yang nyisa. Nah, di situ hebatnya batiniah, di luar nalar manusia. Soalnya Allah sudah menciptakan malaikat, para malaikat, wabil khusus malaikat pembinasa untuk membinasakan orang jahat. Bagi yang orang yang bisa meminta mujizatnya dari malaikat pembinasa itu, bisa dikabul saja, bisa. Makanya doa itu 4. Ada yang dikabul, ada yang ditunda, ada yang dialihkan, ada yang ditolak. 4 doa itu. Bagaimana caranya supaya doa itu dikabul? Bagaimana caranya supaya bisa mendapat mujizat dari para malaikat? Bagaimana caranya supaya bisa mendapat syafaat dari para nabi? Bagaimana caranya supaya bisa mendapat karomah dari para wali? Bagaimana caranya? 1, bersihkan hati. Keyakinan yang tinggi. Buang syirik. Total. Karena inna syirka la dzulmun adim. Syirik itu yang dilarang sama agama. Buang itu sifat syirik. Dan kalau sudah begitu yakin Allah meridhoi mengabulkannya. Akhirnya Indonesia merdeka. Belanda, Jepang angkat kaki. Merdeka Indonesia itu. Makanya ada banteng di Pancasila. Ini bukan hoak ini. Saya bukan turunan hoak. Tidak hobi hoak. Tolong catat itu. Nyembelih banteng dirahasiakan. Apalagi waktu itu belum ada HP. Belum ada, dirahasiakan. Para wali-wali itu.
Makanya ada bulak banteng di Surabaya. Disitulah sembelih banteng juga. Tidak satu tempat. Di Jakarta, di Lapan Banteng, sembelih banteng, ngubur banteng. Kalau kamu tahu, di Lengkong juga. Pusat untuk rundingan di Lengkong dulu. Makanya maaf. Desa Lengkong, Kuningan, Jawa Barat. Desa Lengkong itu penghulunya desa di Indonesia itu. Desa paling bagus, penghulunya desa. Kalau kabupaten, Kuningan, penghulunya kabupaten. Di Desa Lengkong, maaf, bukan saya. Karena orang Lengkong, ngagung-ngagung orang Lengkong, bukan apa adanya bicara. Paling banyak makam para wali di Desa Lengkong. Lebih dari 11 makam para wali Desa Lengkong. Wali Songo di mana-mana. Penghulunya di Lengkong. Syekh Muhibat. Orang bilang. Kalau saya Muhibat. Saya pinjam rogo si Uwo. Soalnya mau pinjam rogo siapa saja tidak bisa. Ini suara saya. Suara si Uwo beda, bukan begini. Orang Lengkong pada tahu. Ini bukan suara si Uwo. Suara saya. Kenapa saya bisa masuk? Karena si Uwo ada titisan saya. Makanya harus bersyukur. Wabil khusus untuk orang Lengkong Kuningan. Ada orang yang tamat di Desa Lengkong. Bisa komunikasi sama binatang, pohonan, daunan. Pernah sering diajak ngapung sama Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sering diajak ngapung. Buta hijau takluk di Lengkong. Nanti saya bahas tentang buta hijau yang di Lengkong yang takluk itu. Banyak saksinya kok. Ada buktinya. Nanti saya bahas. Sekarang saya membahas dulu. Kenapa sampai ada banteng di Pancasila. Pedih para wali. Ingin mereka kan Indonesia dari Belanda itu. Pedih-pedih. Makanya sekarang NKRI harga mati. Sekali mereka tetap mereka. Silahkan apapun ada di Indonesia. Tolong jangan bikin onar. Tolong catat itu. Bangsa Indonesia. Jangan mau diprovokasi, catat. Sekarang sudah enak tinggal landas. Enak. Sudah merdeka. Apalagi melihat polisi dan TNI sangat harmonis setiap hari. Terima kasih polisi, terima kasih TNI, terima kasih Presiden Jokowi. Kita harus bangga dari bangsa Indonesia itu. Negeri yang dipenuh karomah para wali, dunia Rasul. Maaf, saya di sini berbicara masalah tentang banteng. Silahkan untuk membantu memerdekakan Palestina. Yang penting, hai pemimpin Palestina, datanglah kamu ke Indonesia. Secara sembunyi-sembunyi. Waktu hari haknya itu. Tapi harus resmi sama pemerintah Indonesia. Temuin si Uwo dari Lengkong, Kuningan, Jawa Barat. Satria Pandita. Siap membantu memerdekakan Palestina secara batiniah. Yang penting, kamunya harus percaya sama batiniah. Makanya saya bicara di sini. Bagi umat sedunia, kalau manusia tidak percaya sama batiniah, saya anggap orang kurang waras, kurang waras, kurang waras. Semakin tidak percaya, termasuk sombong orang yang kufur nikmat. Itulah kehebatan batiniah. Di luar nalar, itu banteng. Kalau sudah disembelih, dikubur, dagingnya sedekahkan ke yatim, darahnya siramkan ke tebing yang tidak dilangkahi manusia. Kalau kamu tahu, itu rohnya tuh hidup. Rohnya tuh hidup lagi. Setelah beres tawasulan, beres ritual, beres berdoa berjamaah, hidup lagi itu rohnya itu. Walaupun ngubur di Indonesia, tetap bisa terbang ke Palestina untuk membantu. Indonesia Palestina tidak ada jarak. Maaf di sini saya ceramah keras. Bukannya tidak hobi humor, bukannya tidak bisa humor. Saya hobi humor, saya bisa humor. Tapi ini bukan waktunya humor, harus serius. Dan saya mohon yang terhormat pemimpin Israel, secepatnya merdekakan Palestina. Jangan menjajah terus-terusan. Sudah 100 kurang lebih 100 tahun. Melampaui batas. Tuhan tidak suka, tidak ridho kepada manusia yang melampaui batas di bidang apa saja.
Catat itu. Jangan mentang-mentang Tuhan Maha Sabar. Jangan mentang-mentang Tuhan Maha Baik. Tolong. Tuhan tidak pernah menurunkan azab. Tidak pernah. Kita dan kamu-kamunya yang akan menurunkannya sendiri. Yakin catat itu. Tolong. Kamulah yang menurunkan azab, yang mengundangnya azab itu. Tuhan tidak pernah murka. Kalau Tuhan mau murka, tidak akan menciptakan alam dunia. Yang murka itu makhluknya. Malaikat makhluk bisa murka. Jin muslim makhluk bisa murka. Manusia makhluk bisa murka. Maaf. Tolong diralat ini bahasa. Janganlah sering memfitnah Tuhan. Kadang-kadang penyakit dari Tuhan, Masya Allah. Tuhan tidak akan pernah menurunkan penyakit. Justru menurunkan obatnya. Kalau kamu pengen tahu. Contoh satu. Yang kecil aja. Kita belum lahir sudah ada daun antanan untuk obat sakit kepala. Coba. Kalau kita sakit kepala karena kebanyakan mikir, karena kurang makan, karena salah makan. Ada obatnya daun antanan itu. Itu contoh kecil. Coba. Maaf yang terhormat pemimpin Israel. Tolong secepatnya memerdekakan Palestina. Jadikanlah dunia ini sebagai surga. Jadikanlah. Soalnya pemimpin Palestina, Israel. Tolong, ini saya salah ngomong. Pemimpin Israel. Merdekakan Palestina. Tolong. Jadikanlah dunia ini sebagai surga. Jadikanlah. Jangan dijadikan neraka. Jangan tertipu sama setan. Jangan tertipu. Mohon sama pemimpin Palestina secepatnya datang ke Indonesia. Saya ingin masuk sama siapa saja tidak bisa. Ingin mengurus masalah ini. Ingin mengatakan masalah ini. Banyak yang takut. Banyak yang godok. Turun dari tauhid. Kalau orang satu sifat sombong bisa turun tauhid. Hobi dunia turun dari tauhid. Ada niat jelek ingin mempropagandakan umpamanya negeri turun dari tauhid. Hobi bermegah-megahan turun dari tauhid. Maaf. Kalau mau menghargai satu orang tua itu wajib. Wajib orang tua dihargai. Yang lain biasa-biasa saja. Kalau mau menghargai satu orang tua, ke satu lagi. Menghargai yang punya harta dan hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang patut kita sembah, semukem itu. Kalau ke manusia biasa-biasa saja lah, biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Kecuali Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu penghuluan Nabi, manusia paling istimewa, diciptakan dari nurullah. Sampai jin itu tidak bisa menyerupai Kanjeng Nabi. Saking hebatnya Kanjeng Nabi. Nanti akan saya bahas tentang jin. Saya bahas. Sekarang saya mohon dengan sangat. Pemimpin Israel. Merdekakan Palestina secepat-cepatnya. Janganlah melampaui batas. Tolong. Palestinanya, rakyatnya. Tolong bersatu, jangan banyak jalur. Jangan banyak. Ini banyak sekali. Banyak paham. Bersatulah. Agar Anda bisa merdeka. Bersatu demi kemerdekaan negerimu, Palestina. Seperti contoh Indonesia dulu. Raja ini tidak mau bersatu. Setelah turun para wali, membentuk wali Songo, bisa dipersatukan, bisa merdeka. Bersatulah bangsa Palestina. Bersatu kamu kalau ingin merdeka. Secara lahiriah syariat. Batinnya siap. Saya, Abah Uwo dari Lengkong Kuningan, Jawa Barat, siap membantu. Siap. Lebih dari siap, insya Allah. Mohon maaf kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Dan yang terhormat Presiden Joko Widodo, mediasikan silahkan. Orang Palestina, perwakilan Palestina sama si Uwo. Mediasikan, ketemukan di mana tempatnya. Yang kira-kira nyaman dan aman. Ketemukan. Agar mudah-mudahan
pemimpin Israel, pejabat Israel, ikhlas, ridho, memerdekakan Palestina. Manusia apapun bisa terjadi kalau Allah menghendaki. Manusia punya hati. Hati diciptakan sama Allah. Kalau Allah sudah menghendaki, harus merdekakan Palestina. Bisa saja. Bisa saja. Kalau mau menyadarkan para pemimpin Israel, Allah itu. Apapun bisa terjadi kalau Allah sudah menghendaki. Mohon maaf, sudah contoh di Indonesia. 300 tahun lebih dijajah. Akhirnya merdeka. Tadinya juga merdeka. Tolong untuk Palestina, saya mohon. Bersatulah kamu kalau ingin merdeka. Jangan banyak paham. Bersatulah kamu. Secara lahiriah. Secara batinnya, syariatin. Itu dari banteng bisa. Binatang tuh ada untuk penyelamat manusia, yaitu domba. Ini tentang corona yang sudah saya bahas. Bisa. Banteng bisa untuk siapa yang menjajah, syariatin. Kalau kerbau bisa itu nyariatin. Apa? Kalau tempat demit, siluman yang mengganggu manusia bisa dipakai kerbau di syariatnya itu. Yang pernah saya bahas tentang tol Cipali itu. Maaf, yang terhormat wabil khusus bangsa Indonesia, yang terhormat Presiden Republik Indonesia, mohon maaf, 1000 maaf kalau ada kata-kata yang tidak nyaman. Mohon maaf. Nanti saya akan membahas. Banyak yang harus dibahas. Banyak sekali. Bagaimana menjeritnya orang yang tidak sholat dan orang jahat. Bagaimana kalau sudah ada kematian. Nanti akan saya bahas. Mohon maaf kalau ada kata yang tidak nyaman. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.